Mari kita mulai perkuliahan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang pertanyaan-pertanyaan sudah ada. Apa dulu kelompok 3? Mana kelompok 3? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Namanya siapa? Jangan. Halo? Tiga, siapa ketuanya? Ketua kelompoknya siapa? Kelompok 3. Halo? Saya Pak Revi, Pak. Ya, silakan Revi memimpin atau memoderatori kelompoknya untuk menjawab pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai materi, kedudukan, ruang lingkup, cabang, dan metode-metode filsafat. Seperti yang telah kita sama-sama lihat di YouTube, bahwa kami telah menjelaskan dari awal sampai ke akhir. Dan sekarang kami akan membuka sesi tanya-jawab. Dan sesi tanya-jawabnya tadi pertanyaannya telah ditanyakan di grup dan kami tinggal menjawab. Untuk pertanyaan nomor 1, untuk kelompok 1, 2, 4, dan 5 akan dijawab oleh rekan saya yang bernama Anissa Aulia Amanda. Dan untuk pertanyaan nomor 6, 7, 8, dan 9 akan dijawab oleh saya sendiri, yaitu Revi Aulia Rianti. Dan untuk pertanyaan nomor 10, 11, 12, dan 13 akan dijawab oleh rekan saya yang bernama Muhammad Fikri Ilmi. Kepada Anissa Aulia Amanda, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan nomor 1, 2, 4, dan 5. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1, 2, 4, dan 5. Pertanyaan yang pertama, apa maksud dari faktor adanya filsafat berangkat dari keraguan? Jawabannya, faktor adanya filsafat berangkat dari keraguan maksudnya seorang filsuf akan berusaha mencari hal yang kurang jelas tentang alam dan sebagainya. Geisler dan Feinberg berpendapat bahwa ciri khas penelitian filsafat adalah adanya usaha keras demi meraih kejelasan intelektual atau intellectual clarity. Dengan demikian, berpikir secara filsafati hakikatnya mencari kejelasan. Ya, untuk yang kedua, apa saja peranan filsafat? Yang pertama, filsafat menyatukan pengetahuan yang terpotong dalam pandangan hidup yang sempurna dan terpadu. Lalu, filsafat membantu membedakan ilmu dan saintisme. Yang ketiga, filsafat menyumbang integrasi antar ilmu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan positivisme dengan fenomenologi? Metode positivisme adalah metode yang menekan pada suatu aspek faktual pengetahuan, jadi segala sesuatunya dibuktikan melalui 3 cara, yaitu observasi atau pengamatan, 2 eksperimen atau mencari kebenaran, 3 verifikasi atau peninjauan. Sedangkan fenomenologi didapat dari pengalaman yang telah didapatkan seseorang atau suatu kejadian yang sudah pernah terjadi. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa logika dikatakan sebagai cabang filsafat? Jawabannya, karena logika tersebut dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana logika membicarakan tentang aturan berpikir agar dengan aturan tersebut dalam mengambil kesimpulan yang benar. Dengan mengetahui cara aturan tersebut dapat menghindar diri dari kesalahan dalam mengambil keputusan. Oke, selanjutnya diambil alih oleh teman saya, Revi. Untuk pertanyaan dari kelompok 6, 7, 8, dan 9 akan dijawab oleh saya. Pertanyaan nomor 6, dalam cabang filsafat ada cabang epistemologi. Apa yang dimaksud dengan epistemologi? Epistemologi merupakan kajian filsafat yang menerangkan tentang berbeda
pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat metode, dan kesahihan pengetahuan. Contohnya, dalam filsafat ilmu yaitu mempelajari tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan bagaimana cara mendapatkannya. Untuk soal ketujuh, bagaimana cara memunculkan pemikiran kritis? Yaitu 1. Mempertanyakan apa yang ada di dalam ini dan kita juga mempertanyakan apa alasannya. Yang kedua, memikirkan suatu hal yang umum dan menjabarkannya ke hal yang khusus. Untuk soal ke-8, yaitu bagaimana cara berpikir filsafat. Yang pertama yaitu berpikir radikal, yaitu berpikir secara mendalam untuk mencapai akar persoalan yang dipermasalahkan. Yang kedua, mencari asas. Dan ketiga, mencari kejelasan hal-hal yang masih belum jelas. Untuk pertanyaan ke-9 dari kelompok 9, yaitu mengapa logika tidak termasuk cara berpikir filsafat, tetapi masuk ke dalam cara berpikir filsafat. Baik, saya akan menjawab menurut pendapat saya. Mengapa logika tidak termasuk cara berpikir? Karena logika merupakan suatu hal dasar. Jadi di dalam cara berpikir filsafat itu ada yang namanya berpikir radikal, mencari asas, dan mencari kejelasan. Apabila cara berpikir dimasukkan ke, apabila logika dimasukkan ke dalam cara berpikir, maka seorang filsuf kurang bisa untuk menjadi berpikir radikal. Karena berpikir radikal itu cenderung yang namanya berpikir di luar pada ekspektasi, di luar pada logika. Jadi itulah kenapa logika tidak dimasukkan ke dalam cara berpikir. Logika ini masuk ke dalam cara berpikir yang bagian mencari asas. Di saat seorang filsuf mencari asas, maka istilah logika tersebut digunakan. Setelah logika tersebut digunakan, maka akan ada lagi yang namanya mencari kejelasan, yaitu mencari kejelasan yang masih belum jelas dan masih diragukan hal-hal tersebut. Lalu untuk kelompok selanjutnya 10, 11, 12, dan 13 akan dijawab oleh rekan saya yang bernama Muhammad Ibnu. Ya, saya akan melanjutkan tentang pertanyaan sebelumnya, yaitu 10, 11, 12, dan 13. Nomor 10, apa maksud dari metode positism lebih menekan pada aspek faktual pengetahuan? Maksud dari metode positism adalah kita mempelajari atau menyelidiki hal berdasarkan fakta dan berdasarkan data yang nyata, dan sesuatu yang masih tidak jelas dikesampingkan seperti ilmu gaib dan metafisik. Nomor 11, apa saja hubungan filsafat dan ilmu? 1. Sama-sama menggunakan pikiran yang reflektif dalam menghadapi fakta dunia dan kehidupan. 2. Sikap kritik, pikiran terbuka dan tidak memihak untuk memperoleh kebenaran. Dan yang ketiga, berkepentingan mendapat pengetahuan yang benar. Nomor 12, sebutkan contoh filsafat secara radikal. Contoh filsafat berpikir secara radikal yaitu ketika rapat penetapan standar kompetensi, sebuah mata pelajaran yang akan digunakan seringkali terjadi perbedaan pendapat dari forum, sehingga seringkali tidak mendapat jalan keluarnya. Untuk memecahkan masalah seperti ini, forum harus mencoba berpikir sampai ke akar-akarnya tentang tujuan kompetensi lulusan yang akan dicapai. Diharapkan dengan berpikir seperti ini akan lebih menyatukan pendapat dan menyamakan tujuan yang tadinya masih berbeda pemahaman. Nomor 13, jelaskan seperti apakah kedudukan sentral filsafat dalam ilmu pengetahuan. Kedudukan sentral artinya kedudukan pusat. Berarti kedudukan filsafat adalah salah satu pusat informasi sumber ilmu pengetahuan.
Kedudukan filsafatlah yang mula-mula merupakan satu-satunya usaha manusia di bidang kerohanian untuk mencapai kebenaran atau pengetahuan. Ya. Baik, sekian jawaban dari kami. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang kurang bikin puas jawabannya. Kami mohon maaf. Kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah absen semua kah? Halo? Masih ada yang mau absen? Ayo dilihat itu siapa yang belum absen tadi. Ayo yang belum absen siapa yo? Barcode-nya kan sudah dikirim di grup. Baik, saya kira waktu sudah habis. Kita akhiri saja. Terima kasih atas perhatiannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Pak.